Started when we were younger, you were mine, my boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Arum Sinta Fitriana, dengan Khairul Anam akan mempresentasikan implementasi teori behavioral John Brodus Watson dalam pembelajaran akidah akhlak. Poin yang pertama merupakan pengertian dari behavioral. Teori behaviorisme merupakan suatu pendekatan dalam psikologi yang dilandaskan pada penjelasan bahwa perilaku seseorang dapat dipelajari dan dideskripsikan secara ilmiah. Beberapa tokoh psikologi yang beraliran behaviorisme yang populer adalah John Brodus Watson, yang dikenal dengan teorinya yaitu behavioris SR atau stimulus response. Belajar menurut teori behavioral. Belajar berarti pergantian tingkah laku makhluk hidup yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Pandangan Watson tentang belajar yaitu tentang pembentukan kebiasaan, dapat diilustrasikan dari yang telah ia peroleh selama melakukan observasi terhadap anak dalam situasi yang sama. Metode pembelajaran behavioris menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi dengan cara tertentu. Selanjutnya, pengertian akidah akhlak. Akidah akhlak adalah suatu mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik yang pembahasannya mengenai keimanan yang dipercaya kebenarannya di hati, diucapkan dalam perkataan, dan diterapkan melalui tingkah laku yang baik sesuai dengan yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Akidah dan akhlak keduanya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 25 mengandung makna bahwa seseorang yang berakidah al-Islam dan berakhlak al-karimah lah yang diberikan kabar gembira bahwa Allah akan menyediakan surga bagi mereka. Karakteristik dari pembelajaran akidah akhlak itu sendiri antara lain: yang pertama, membentuk keimanan yang teguh pada siswa. Yang kedua, membentuk pengaplikasian keimanan dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, membentuk siswa untuk memiliki pemahaman tentang akidah dan akhlak yang benar. Yang keempat, membentuk kemauan siswa untuk mengaplikasikan pemahaman dalam dirinya. Yang kelima, memotivasi siswa untuk membiasakan diri dalam menerapkan akhlak yang baik. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran siswa terhadap akidah dan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Arum tadi. Saya akan menjelaskan tentang implementasi teori stimulus respon dalam pembelajaran akidah akhlak. Metodenya ada 3. Pertama, metode langsung. Nah, hal yang dilakukan seorang guru di dalam kelas dalam metode ini yaitu menjadi partner selama dalam proses pembelajaran. Dalam metode pembelajaran secara langsung memiliki suatu target, yaitu kemampuan lisan siswa, sehingga dalam penulisan tidak terlalu diperhatikan. Kemudian kedua, metode audioligual. Prinsip utama metode ini yaitu mengajarkan berbicara, kemudian menulis dalam artian pembelajaran mendengarkan dan berbicara terlebih dahulu, baru selanjutnya membaca dan menulis. Metode ketiga yaitu metode pendekatan alami. Dalam metode pembelajaran ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pembelajaran dan pemerolehan.
Pembelajaran yaitu penerimaan materi secara sadar, sedangkan pemerolehan adalah penerimaan materi di bawah kesadaran seseorang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari teori stimulus respon dalam pembelajaran akidah akhlak. Pertama, dapat mengganti stimulasi yang satu dengan yang lain dan seterusnya hingga responsi yang diinginkan timbul. Kedua, seorang guru terbiasa bersikap peka dan jeli terhadap kondisi belajar. Ketiga, dapat mengoptimalkan kecerdasan dan bakat siswa dari pelatihan dan pengulangan yang berkesinambungan. Keempat, mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu. Kelima, cocok apabila diterapkan pada anak yang membutuhkan peran orang dewasa, yaitu suka dengan bentuk penghargaan langsung, kemudian suka mengulangi, suka meniru, dan dibiasakan. Keenam, seorang tidak akan terbiasa untuk berceramah sehingga murid dibiasakan untuk belajar dengan mandiri. Yang terakhir, teori belajar behavioristik cocok untuk mendapatkan kemampuan yang membutuhkan praktek dan suatu pembiasaan yang bersifat spontanitas, kecepatan, dan daya ingat. Selanjutnya saya menjelaskan kekurangan teori stimulus respon dalam pembelajaran akidah akhlak. Pertama, peserta didik memiliki peran menjadi pendengar dan menghafalkan apa yang telah didengar dan dilihat sebagai cara belajar yang efektif. Kedua, peserta didik dipandang pasif sehingga diperlukan motivasi dan sangat dipengaruhi oleh penguatan dari guru. Tiga, pembelajaran yang berpusat pada guru yang bersifat mekanistik. Dan terakhir, keempat, peserta didik hanya mendengar penjelasan guru yang digunakan sebagai cara belajar yang efektif, sehingga apabila terdapat suatu masalah terkadang tidak dapat diselesaikan oleh siswa. Sekian presentasi dari kami berdua. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.